Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andries Kiramansyah. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Berikut saya akan menampilkan video dari saya tentang penyuluhan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andries Kiramansyah. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Pontianak. Di sini saya akan melakukan penyuluhan anti korupsi yang mana bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan cara memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri mahasiswa dan juga menyiapkan dan membentuk kepribadian anti korupsi pada diri mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Berikut saya akan memulai dari pengertian anti korupsi itu sendiri. Anti korupsi merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap untuk menentang adanya tindakan korupsi. Seperti yang kalian tahu, tindakan korupsi merupakan tindakan pidana yang sangat-sangat menyusahkan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara atau rakyat. Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, tindak pidana korupsi juga berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa. Untuk menanggulangi upaya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya harus ditangani secara serius dan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga lahirlah suatu komisi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tahukah kalian, kejadian korupsi itu sendiri tidak hanya yang tertera pada undang-undang saja. Contoh seperti kejadian kebakaran hutan yang merusak lingkungan, kerusakan infrastruktur pabrik, rumitnya mengurus perizinan karena birokrasi yang tidak teratur, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya kebutuhan sehari-hari, dan juga pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Itu semua disebabkan karena korupsi. Oleh karena itu, jika kita mendengar kata korupsi, pasti yang tertuju pada kita di bidang hukum dan politik, seperti kepolisian, KPK, dan DPR. Sebenarnya, pengertian dari korupsi itu sendiri sangatlah luas. Korupsi berpotensi tumbuh di mana saja, atau bahkan mungkin di lingkungan sekitar kita. Korupsi terbagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Korupsi terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri terjadi karena dari sifat manusia itu sendiri, seperti sifat tamak atau rakus, moral yang tidak kuat, dan juga gaya hidup yang konsumtif. Jika kita tidak bisa mengendalikan sifat tersebut, maka berkemungkinan kita bisa melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri terjadi karena aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, seperti acuh tak acuh, tidak peduli terhadap tindakan korupsi,
dan juga seperti melumrahkan atau mungkin kurangnya edukasi tentang bahayanya korupsi di lingkungan mereka, jadi mereka sudah mengetahui sebuah perbuatan itu apakah merupakan perbuatan korupsi atau tidak. Dan juga masih banyak lagi aspek-aspek lain yang terdapat pada faktor eksternal ini seperti aspek ekonomi, aspek politisi, dan juga aspek organisasi. Jika kita mengacu secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus, atau dalam bahasa Inggris, corruption. Secara harfiah artinya kebusukan, keburukan, kebejakan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi terjadi dalam seluruh aspek, tidak hanya terjadi di aspek pendidikan ataupun sosial masyarakat. Contoh misalnya di bidang kesehatan, seperti analisis dan diagnosa palsu, atau penggabungan anggaran pembelian alat kesehatan. Yang kedua, contohnya di bidang sosial dan ekonomi, misalnya menyebarkan fitnah dan kebohongan, atau menghindar untuk membayar. Dan yang ketiga, di bidang pertanian, misalnya kecurangan dalam melakukan impor bahan pangan, pengadaan bibit, atau pemupukan pupuk yang dapat menurunkan kualitas. Adapun perilaku koruptif di lingkungan kampus, yaitu contohnya seperti ketik absen, mencontek saat ujian, telat dalam mengumpulkan tugas, plagiarisme, itu semua merupakan tindakan koruptif di lingkungan kampus. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk melawan tindakan tersebut, melawan sifat tersebut, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai. Ada yang pertama, yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini seperti kita mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah dengan ide kita sendiri tanpa melakukan plagiarisme. Yang kedua yaitu nilai kepedulian, yaitu seperti kita harus memperhatikan lingkungan kampus kita. Jika ada masalah, kalau bisa kita itu harus menjadi pemecah masalah lingkungan kampus kita tersebut. Yaitu nilai ketiga, kemandirian. Contohnya seperti kita masuk di sebuah organisasi, kita harus mandiri di sana, seperti ada event kita harus mencari dana atau sebagainya gitu. Nilai yang keempat yaitu kedisiplinan. Ini sebenarnya harus benar-benar diperhatikan. Terkadang kita terlalu menganggap sepele nilai kedisiplinan, yaitu contohnya seperti kita telat mengirimkan tugas, telat masuk kelas, itu sebenarnya kita sudah melakukan tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Jadi kita harus tidak menyepelekan nilai kedisiplinan. Yang kelima, nilai tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nilai tanggung jawab contohnya seperti kita masuk di sebuah organisasi, kita mengadakan event, kita menjadi panitia, kita harus tanggung jawab di situ. Jika kita tidak bertanggung jawab terhadap event yang kita adakan, itu namanya kita melakukan tindakan korupsi. Masih banyak lagi nilai-nilai selain dari 5 nilai di atas, yaitu seperti nilai kepedulian, kesederhanaan, empati terhadap orang lain gitu. Seperti nilai kesederhanaan, jika kita menanam nilai ini, sedikit banyaknya itu bisa membantu kita dalam mencegah perilaku menyimpang, yaitu sifat korupsi. Baik, sekian dari penyuluhan anti korupsi dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat yang menonton video ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau penyebutan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, sekian dari video penyuluhan anti korupsi dari saya. Jika ada salah kata dari video tadi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek.